Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Diajar, pokoknya di salah-salah di goblok-goblok di sesat-sesat Kenapa digoblok-gobloki? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Ma'iyah dan semua keluarga bahwa ora waton bener kuwi kok ucapkan harus baik, harus efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa, gitu. Itu saya sendiri melanggar gitu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk Sabrangki ngajar aku entek-entekan karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan begitu. Nah terus saya gimana? Saya enggak masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya, dan pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, saya mohon tuntunan dari Allah, Allahumma hdini gitu ya. Dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu. Ya, saya dikasih ujian oleh Allah luar biasa, meneng-meneng aku ngomong hal Fir'aun dan itu saya kesambet. Cak Nun, Anda tidak sedang kesambet untuk mengatakan bahwa rezim ini dipimpin oleh seorang Fir'aun. Fakta-fakta kebenaran politik dan hukum yang ada sudah jelas-jelas mengarah dan merujuk pada ciri-ciri dan sifat-sifat Fir'aun. Nafsu akan kekuasaan, tahta, serta harta, semua telah dikangkangi dalam satu kekuasaan. Rekayasa politik, hukum dan budaya, etika moral sudah jelas-jelas ditabrak dan dilanggar. Mengapa Anda harus berdalih bahwa apa yang disampaikan Anda itu sebagai unsur kerasukan alias kesambet iblis? Bagaimana kalau keceplosan Anda itu sebagai respon spontan dari nurani Anda, atau datang dari malaikat dan roh suci leluhur yang tidak menginginkan kondisi yang rusak ini berkepanjangan? Yang pasti roh-roh suci dan roh sakti para leluhur ini tidak ikhlas jika negara dan bangsa ini dikangkangi oleh kerakusan dan ketamakan. Cita-cita leluhur negeri ini haruslah menjadi negeri yang bermartabat. Bumi Nuswantoro haruslah menjadi negeri yang gemaripah loh jinawi. Toto tentrem Kartoraharjo. Itulah wujud keadilan dan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan bangsa, serta marwah dan martabat bangsa ini, bangsa Indonesia. Wow. Maka kalau saya katakan, saya berpendapat bahwa apa yang sampean sampaikan, Jokowi dan kroni-kroninya itu laksana Fir'aun dan 10 naga,
itu benar adanya. Fakta-fakta yang ada tidak bisa dipungkiri dan dihindari. Semua ada rekam jejak digitalnya. Itulah kata hati dan nurani dari Cak Nun sendiri, bukan kesambet. Hal yang lebih penting lagi, kalau orang-orang sekali bercak nun sudah gentar dan tidak mampu menyampaikan fakta kebenaran hidup ini, lalu siapa? Siapa yang akan menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara ini? Siapa yang akan menjaga dan mengawal NKRI ini adalah harga mati yang harus langgeng. Contoh-contoh fakta rekayasa politik dan hukum bisa disimak lebih lanjut. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mendengarkan keterangan saksi ahli terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pilpres yang dilakukan para anggota KPU. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hedi Lugito tersebut, saksi ahli Ratno Lukito menyatakan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dilakukan para anggota KPU. Berikut lain lagi Bapak, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura tagar Lambi Sundel.